Baik, selamat pagi. Saya Zaki Satrio Udanto, dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kualitas air Sungai Batang Lembang, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Untuk outline pada presentasi kali ini ada latar belakang, tujuan penelitian, lalu kemudian disusul oleh teori dasar, kemudian metodologi yang ada daerah kajian dan metode pemodelan. Lalu kemudian ada hasil dari pembahasan, yakni kesesuaian dengan baku mutu, indeks pencemaran, serta analisis. Yang terakhir akan ditutup oleh kesimpulan. Tanpa perlu lebih lama lagi, akan lanjut kepada latar belakang. Baik, latar belakang yakni adalah sungai. Sungai itu adalah gunanya sebagai daya dukung lingkungan di sekitarnya. Selain itu juga sungai dapat menjadi sumber daya, yang mana seperti air tawar, perikanan, dan konsumsi air minum. Kemudian fungsinya bisa juga sebagai drainase dan sebagai pembuangan limbah. Namun, pada fungsi ini harus diperhatikan lebih jauh lagi karena tidak selamanya pembuangan limbah dari manusia itu bisa ditampung oleh sungai. Lalu, pada kajian kali ini yaitu Sungai Batang Lembang, dia terletak di Kota Solok. Ia melewati 9 kelurahan dan merupakan sumber air bersih, tapi juga sekaligus sebagai tempat drainase dari pemukiman sekitar. Oleh karena itu, saya ingin mengkaji yaitu kondisinya seperti apa sih. Dari latar belakang tersebut, saya menurunkan dua tujuan. Tujuan pertama adalah menentukan tingkat pencemaran dari Sungai Batang Lembang dengan metode indeks pencemaran. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi keterkaitan aktivitas manusia dengan kondisi Sungai Batang Lembang. Kemudian kita lanjut kepada teori dasar yang pertama, yakni polutan. Polutan itu adalah zat-zat yang melampaui daya tanggung lingkungan dan menimbulkan gangguan. Berikut adalah contoh dari polutan. Ada polutan organik, polutan anorganik, patogen, polutan tersuspensi, nutrien, polutan agrikultur, polutan termal atau bahan panas, polutan radioaktif, serta yang lainnya. Kemudian teori dasar kedua adalah tentang kualitas air. Ini adalah parameter pertama, yaitu Biological Oxygen Demand atau BOD. Pengertiannya adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurangi bahan organik dalam kondisi aerobik dalam temperatur tertentu. Semakin tinggi BOD, oksigen terlarutnya akan semakin rendah, sehingga polutan organiknya semakin banyak. Apabila nilai BOD yang didapati tinggi, maka ia akan berakibatkan kepada kekurangan oksigen di lingkungan air tersebut, yang akan menyebabkan kepatalan pada ekosistem lingkungan tersebut. Ini adalah contoh dari skema dari BOD, di mana kalau BOD-nya itu rendah, maka dissolved oksigen tinggi, dan sebaliknya, apabila lingkungannya semakin buruk, di mana di sini tidak ada ikan-ikan lagi, BOD-nya akan semakin tinggi, sementara dissolved oksigen akan semakin rendah. Beberapa contoh limbah-limbah yang dapat meningkatkan BOD adalah dedaunan, limbah kayu, wastewater, serta limbah rumah tangga. Kemudian, parameter kedua adalah Chemical Oxygen Demand atau COD, yakni adalah pengukuran kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi partikel organik dan anorganik di air. Biasanya ini dilakukan dalam test lab menggunakan kalium dikromat. Jika nilai COD semakin tinggi, maka oksigen terlarutnya semakin rendah, dan COD itu biasa digunakan untuk pengukuran kualitas air pada limbah industri. Kemudian, parameter ketiga adalah Total Suspended Solid atau TSS, yakni adalah padatan yang tersuspensi yang dapat dipisahkan secara fisis. Ini adalah contoh dari larutan yang mempunyai padatan tersuspensi yang berbeda. Lalu kemudian padatan tersuspensi itu bisa dalam bentuk anorganik dan organik. Salah satu ciri khas dari padatan yang tersuspensi tersebut adalah dia dapat mengendap di dalam air, membentuk sedimentasi. Sumber-sumber dari TSS adalah hasil erosi dari darat serta dari industri manusia. Lalu, parameter keempat adalah timbal atau lumbung dalam bahasa Yunani. Ia adalah logam putih keperakan dan bersifatnya beracun atau toksik. Ia digunakan dalam pertambangan serta dalam peleburan logam. Timbal dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam produk cat, bahan bakar, pipa air, keramik, dan baterai aki. Timbal dapat berakumulasi pada otak, ginjal, hati, dan tulang pada manusia. Berikut ada efek akumulasi timbal pada bayi dan anak-anak serta para dewasa. Terlihat ada perubahan tingkah laku, lalu kemudian ada IQ rendah serta kerusakan pertumbuhan otak, dan kemudian ada hiperaktif, sedangkan dewasa terdapat tekanan darah tinggi. Pada bayi atau anak-anak dapat
menimbulkan anemia, sementara kalau dewasa dapat menimbulkan gangguan reproduksi. Pada bayi dapat menimbulkan kejang-kejang, sementara pada dewasa menyebabkan kelahiran prematur untuk wanita hamil. Lalu kemudian parameter kelima adalah merkuri atau raksa. Merkuri adalah logam yang bersifat putih keperakan serta beracun. Ia akan berbentuk cair pada suhu ruang. Merkuri didapatkan akibat dari hasil pembakaran batu bara serta digunakan dalam pertambangan. Merkuri biasanya didapati dalam kehidupan sehari-hari melalui sampah medis, lalu sampah perkotaan, serta sampah kedokteran gigi. Merkuri dapat berubah menjadi senyawa metil merkuri di lingkungan akuatik yang akan masuk pada rantai makanan lingkungan akuatik. Apabila merkuri terkonsumsi oleh manusia, ia akan menimbulkan kejang-kejang, insomnia, gagal ginjal, dan bahkan hingga kematian. Kemudian ini adalah mengenai baku mutu. Baku mutu yang dipakai pada kajian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, yakni mereferensikan kepada kajian kualitas air untuk air tawar. Di sini ada kelas-kelasnya dan ada parameter-parameter yang disampaikan sebelumnya. Namun pada kasus ini saya akan memfokuskan untuk kelas 1 dan kelas 2, yakni untuk air bakti, air minum, serta untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan irigasi tanaman. Lalu kemudian ada indeks pencemaran. Indeks pencemaran adalah suatu perhitungan untuk menghitung tingkat pencemaran yang mengubah dari sifat kuantitatif, yaitu perumusan seperti ini, menjadi kualitatif. Dalam perumusan ini terdapat dua parameter utama, yaitu adalah konsentrasi hasil uji parameter serta LIJ itu adalah secara singkat baku mutu. Kemudian dihitung CI per LIJ yang mempunyai nilai maksimum dari seluruh parameter serta CI per LIJ rata-rata dari seluruh parameter. Untuk konversi kepada kualitatifnya bisa dilihat dalam skor IP dengan deskripsinya. Dari 0 sampai 1 itu menandakan kondisi baik, hingga nilai lebih dari 10 itu menandakan tercemar berat. Lalu kemudian masuk kepada metodologi, yaitu daerah kajiannya. Daerah kajian pada kali ini adalah Kota Solok yang terletak di Sumatera Barat. Bisa dilihat dari peta inset ini. Untuk kajiannya ialah Sungai Batang Lebang yang berada di dalam kotak kuning ini. Selain itu juga daerah yang difokuskan atau titik yang difokuskan adalah TPA Regional Solok yang merupakan salah satu sumber polutan terhadap Sungai Batang Lembang. Untuk Sungai Batang Lembang itu sendiri, ia mempunyai panjang 9.195 meter dengan lebar permukaan 30 dan lebar dasar 25 meter, kedalaman mempunyai nilai 6 meter, kemudian debit minimal mempunyai nilai 7,5 meter kubik per detik, serta debit maksimal memiliki nilai 179,85 per detik. Lalu pada daerah kajian, yaitu Kota Solok, menurut pemerintah Kota Solok tahun 2015, terdapat beberapa limbah, yaitu limbah pertama yaitu limbah black water atau limbah padat manusia, kemudian ada grey water yaitu limbah aktivitas domestik, yang ketiga adalah limbah industri, dan keempat adalah limbah medis. Lalu masuk kepada metodologi perhitungan, itu adalah pemodelan untuk parameter timbal dan merkuri. Ini didapatkan oleh Pratiwi dan Aida tahun 2018. Studi mereka itu menggunakan persamaan umum 3 dimensi kontaminan limbah non-reaktif yang mengalami adveksi, dispersi, dan retardansi yang diturunkan dari persamaan yang diperoleh dari Domenico dan Schwartz 1990. Persamaan adalah sebagai berikut. Namun, pada kasus Sungai Batang Lebang, Pratiwi dan Aida mengaplikasikan solusi analitik, yakni kasus polutannya itu bersifat kontinu dan menyebar pada bidang planar. Persamaan dari Pratiwi dan Aida ini didapatkan dari Domenico dan Schwartz tahun 1990. Berikut persamaannya. Bisa dilihat bahwa CE itu adalah konsentrasi pada koordinat X, Y, Z pada waktu T, sementara CO adalah konsentrasi awal. Konsentrasi awal ini kemudian dikalikan oleh beberapa error function dan complementary error function. Di sini bisa dilihat kalau persebaran konsentrasi itu bergantung kepada kecepatan dari kontaminan limbah yang divariabelkan V, kemudian alpha I yaitu adalah koefisien dispersi pada arah X atau Y atau Z, serta Y besar yaitu ukuran sumber kontaminan dalam sumbu Y, serta Z yaitu ukuran sumber kontaminan dalam sumbu Z.
Kemudian ini ada beberapa syarat awal dan syarat batas dari pemodelan Pratiwi dan AIDA 2018. Pemodelan terdapat dua, yaitu pemodelan satu dimensi dan pemodelan dua dimensi. Pada satu dimensi, syarat awalnya terdapat konsentrasi timbal yaitu sebesar 0,117 mg per liter, konsentrasi merkuri yaitu sebesar 0,088 mg per liter, serta waktu dimulai pada T sama dengan 0 second. Untuk syarat batasnya, nilai X-nya itu atau ruangnya hanya dibatasi sebatas 100 meter dan T-nya itu sebesar 4 tahun, jadi di running selama 4 tahun. Untuk dua dimensi itu, konsentrasi awalnya adalah untuk timbal bernilai 0,055 mg per liter, kemudian merkuri bernilai 0,04 mg per liter dengan T-nya itu adalah 0 second. Kemudian syarat batasnya itu T akhirnya adalah 4 tahun, kemudian X-nya atau ruang panjangnya itu adalah 6000 meter, serta Y atau lebarnya itu adalah minus 400 sampai 400 meter, jadi lebar totalnya itu adalah 800 meter. Panjang dan lebar ini itu mewakili panjang dan lebar sungai Batang Lembang. Kemudian ada pemodelan dari TSS, COD, dan BOD yang dimodelkan oleh Azhar dan Dewata tahun 2018. Pemodelan ini menggunakan persamaan umum satu dimensi persebaran konsentrasi polutan pada aplikasi Qual 2KW yang diperoleh dari Pelletier DKK tahun 2015 dengan diskritisasi seperti berikut. Beberapa keterangannya yaitu adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu itu sebanding dengan perubahan debit terhadap volumenya. Kemudian juga terdapat juga E-kutip, yaitu adalah koefisien bulk dispersion antara langkah I dengan langkah I plus 1, kemudian W yaitu ada pembebanan eksternal, serta SI itu adalah suku source dan sink. Kemudian ini adalah hasilnya. Hasil pertama itu diperoleh dari data pemerintah Kota Solok, yaitu adalah data kualitas air sungai pada Batang Lembang. Setelah di sini ada parameter suhu, oksigen terlarut, padatan tersuspensi, padatan terlarut, pH, BOD, COD, nitrit, timbal, dan merkuri dengan nilai-nilai seperti berikut. Lalu kemudian hasil pemodelan Pratiwi dan AIDA terhadap timbal satu dimensi dengan syarat awal 0,117 running 4 tahun dengan sumber TPA regional Kota Solok. Dari sini bisa dianalisis bahwa dalam radius 100 meter ia sudah telah melebihi baku mutu. Baku mutunya itu telah melebihi 0,05 mg per liter kandungan timbal, sehingga ia tidak cocok untuk air minum, peternakan, budidaya, dan irigasi tanaman. Kemudian hasil pemodelan timbal dua dimensi dari Pratiwi dan AIDA dapat dianalisis bahwa dari pemerintah Kota Solok tahun 2015 menyatakan bahwa pemukiman terdekat dari TPA regional adalah sekitar 4 km. Pada dalam jarak 4 km, setidaknya ini sudah terkontaminasi oleh konsentrasi timbal sebesar 0,005 mg per liter. Meskipun ini masih di bawah baku mutu, namun menurut pemerintah Kota Solok, TPA regional ini sudah berfungsi semenjak 2003, sementara running ini adalah running 4 tahun. Dengan penelitian tahun 2018 yang dengan TPA itu sejak tahun 2003, bisa jadi ini adalah kandungan yang underestimate. Lalu kemudian pemodelan dari Pratiwi dan AIDA mengenai pemodelan satu dimensi merkuri. Hasil analisis yang didapatkan bahwa dalam radius 100 meter sudah melebihi baku mutu karena terdapat kontaminasi merkuri sebesar 0,04 mg per liter, sehingga ini tidak cocok untuk air minum, budidaya, dan peternakan. Kemudian untuk pemodelan dua dimensi, bisa dilihat bahwa dengan pemukiman terdekat sekitar kurang lebih 4 km dari TPA regional, maka ia sudah mendapatkan terkontaminasi merkuri setidaknya itu sebesar 0,005 mg per liter, dan ini sudah melebihi baku mutu dari PP nomor 82 tahun 2001. Dan lagi-lagi TPA ini sudah berfungsi sejak 2003, sedangkan penelitian itu dijadwalkan pada tahun 2018. Jadi bisa jadi ini adalah kandungan yang underestimate. Lalu kemudian pemodelan Azhar dan Dewata tahun 2018 mengenai TSS. Di sini adalah pemodelan mengenai TSS terhadap beban pencemaran kilogram per hari. Dapat dilihat bahwa TSS dari hasil model observasi bahwa seluruh titik telah melewati baku mutu, yaitu baku mutunya itu yang warna pink ini, sementara yang model observasi ini adalah yang merah, sehingga dalam keseluruhan titik ia tidak cocok untuk air minum, budidaya, dan peternakan. Dan menurut Azhar dan Dewata, di 10 titik ini itu perlu dikurangi beban pencemarannya agar TSS-nya dapat
memenuhi baku mutu. Kemudian pemodelan BOD dari Azhar dan Dewata didapati bahwa terdapat 4 titik yang melewati baku mutu. Baku mutunya itu adalah 3 mg per liter. Kita bisa lihat di sini 4 titik melewati baku mutu. Dan sementara mayoritas titik itu berada di sekitar nilai 2 sampai 3 mg per liter. Dari Azhar dan Dewata dinyatakan bahwa terdapat 8 titik yang perlu dikurangi beban pencemarannya. Kemudian pemodelan hasil COD mayoritas berada di bawah baku mutu, yakni di bawah 25 mg per liter. Sehingga mayoritas dari titik tersebut ini cocok untuk budidaya dan peternakan. Terdapat 3 titik yang aman untuk sumber air minum karena konsentrasi COD di bawah 10 mg per liter. Untuk titik ketiga, dia memiliki nilai tertinggi sekitar 50 mg per liter. Lalu menurut Azhar dan Dewata, terdapat 7 titik yang perlu dikurangi beban pencemarannya. Lalu kemudian perhitungan indeks pencemaran. Berarti indeks pencemaran pertama adalah data lapangan dari pemerintah Kota Solok yang dilakukan pada tahun 2007. Dari hasil ini bisa didapatkan bahwa IP-nya sebesar 4,645. Maka dalam metode IP, ia dikategorikan sebagai tercemar ringan. Sementara hasil pemodelan dari Pratewi dan Aida 2018 serta Azhar dan Dewata tahun 2018 mendapatkan nilai IP 4,692 yang merupakan kategori tercemar ringan juga. Analisis dari hasil indeks pencemaran ini bahwa Kota Solok mengalami sedikit peningkatan pencemaran melalui indeks IP karena tadi tidak berubah kategori pencemarannya maupun nilainya masih berada di rentang 4,6. Namun sebenarnya itu kontaminasi timbal dan merkuri itu meningkat, namun TSS, BO dan COD menurun. Oleh karena itu inilah yang menyebabkan peningkatan pencemaran sedikit karena satunya meningkat namun satunya itu menurun, jadi seakan-akan imbang. Lalu hasil analisis mengenai pencemaran. Untuk TSS, bahwa diduga penyebab utama dari pencemaran TSS adalah limbah black water. Hal ini diperoleh dari data pemerintah Kota Solok tahun 2015, yang mana 1/12 rumah tangga masih belum memiliki fasilitas buang air. Lalu, menurut Azhar dan Dewata tahun 2018, kontaminasi TSS ini itu dihasilkan oleh pertanian yang dekat sungai sehingga menyebabkan erosi, serta peternakan ayam, yakni pakan ayamnya dapat menyebabkan peningkatan pada tersuspensi. Untuk parameter BOD, diduga penyebabnya adalah limbah black water dan limbah grey water, yakni terdiri dari limbah rumah tangga dan limbah feses manusia. Untuk COD, dia bernilai sedikit, sebagaimana penemuan dari Azhar dan Dewata tahun 2018. Hal ini dikarenakan dalam Kota Solok tidak ada industri berat untuk membuat nilai COD tinggi, karena COD juga untuk industri berat. Sedangkan dengan titik COD tertinggi, dapat diduga bahwa titik tersebut mengalami intensitas kegiatan pertanian serta industri rumah tangga, dan terlebih lagi adalah industri tahu. Kemudian, analisis dari parameter timbal, dia didapati oleh sumber TPA regional Kota Solok serta melebihi baku mutu. Sementara untuk merkuri, dapatkan dari sumber TPA regional Kota Solok serta melebihi baku mutu. Timbal itu dapat diduga pencemarannya akibat industri perbengkelan seperti baterai aki yang mengandung timbal. Sementara merkuri dapat didapati oleh pembakaran sampah medis. Hal ini disimpulkan karena tidak ada industri berat di Kota Solok, sehingga tidak mungkin adanya pencemaran dari industri berat. Hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Sungai Batang, Lembang memiliki kategori tercemar ringan. Sementara keterkaitan aktivitas manusia dengan parameter kualitas air adalah sebagai berikut. TSS disebabkan oleh limbah pertanian, limbah domestik, dan limbah peternakan. Sementara BOD disebabkan oleh limbah rumah tangga dan feses manusia. Adapun COD didapat dari limbah rumah tangga serta industri kecil. Kemudian timbal didapatkan dari industri perbengkelan. Lalu merkuri didapati oleh sampah medis. Sekian dari presentasi saya. Berikut adalah sumber-sumber yang saya referensikan. Terima kasih.